اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah konten dari channel Word of Christ atau Kalam Kristus, yang di sini hostnya adalah Pak Pendeta Yesua Tewu. Pada konten tersebut dihadiri oleh dua orang narasumber, yaitu Eki Sujana dan Zen Asgaf alias Habib Kribo. Namun yang saya kritisi di sini adalah dua. Pertama adalah inkonsistensi dari Pendeta Yesua Tewu, dan yang kedua adalah kehadiran dari saudara Zen Asgaf alias Habib Kribo dan saudara Eki Sujana di forum milik Pendeta Yesua Tewu di channelnya, yaitu Word of Christ, yang mana channel itu lebih eksklusif ke orang-orang dari pengikut Pendeta Yesua alias orang-orang Nasrani. Jadi ini dikenal dari namanya aja udah jelas ini channel Nasrani, oke? Dan di situ ada dua orang Muslim yang saling berdebat, berseteru, beradu argumen, debat kusir, saling tunjuk, saling olok, saling umpat di forum dari Nasrani ini. Jadi ini sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh terutama kita sama Muslim, ya. Nggak boleh kita melakukan hal demikian, mempertunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bagaimana perseteruan kita sesama Muslim, gitu. Saudara-saudara, di awal saya harus beritahu bahwa ini bukan debat agama. Tidak ada debat agama, tidak ada debat lintas agama. Ya, dan saudara-saudara yang terkasih, ini tidak berbicara debat interfaith atau debat religion, enggak. Kita ada di sini secara individual yang mencintai bangsa ini, yang menginginkan ada persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Kita menginginkan ada kehidupan damai dan sejahtera dengan semua kalangan. Sehingga saudara-saudara, kita tidak akan melihat ada debat seperti orang pikir mau debat kayak debat jalan, enggak sama sekali tidak. Ya, karena saya tahu kedua saudaraku ini adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang mencintai agamanya, mencintai Tuhannya, berakhlak mulia. Sehingga saya berani untuk menjadi tuan rumah untuk silaturahmi, untuk sama-sama kita duduk secara kekeluargaan. Memang banyak hal yang akan kita bahas malam ini, tapi saya percaya hal-hal yang mendatangkan kesejukan. Kalau toh ada perbedaan-perbedaan pandang itu wajar, persepsi berbeda wajar, perspektif yang berbeda wajar. Tetapi saya yakin ada hal-hal indah yang bisa kita pertemukan untuk tujuan yang sama. Ini suatu pembukaan yang sangat indah sekali dari Pendeta Yesua, dan saya mencatat ada sedikitnya 6 poin. Yang pertama, beliau tadi mengatakan bahwa ini bukan debat agama atau lintas agama, bukan debat religion, dan juga bukan debat interfaith. It is good. Saya sangat setuju. Yang kedua, beliau juga menyatakan bahwa tidak ada debat jalanan. Also good. Yang ketiga, beliau mengatakan ini tujuannya untuk bersilaturahmi. It is very good. Yang keempat, beliau mengatakan bahwa di sini adalah untuk duduk secara kekeluargaan. Very nice. Yang kelima, beliau mengatakan bahwa di sini akan membicarakan hal-hal yang mendatangkan kesejukan. Beautiful. It is very beautiful. Yang keenam, beliau menyatakan di sini adalah untuk mencari hal-hal yang indah untuk dipertemukan untuk tujuan yang sama. Oke, bagus sekali. Itu 6 poin yang saya catat dari tujuan Pendeta Yesua untuk mendatangkan Zen Asgaf atau Habib Kribo dengan Eki Sujana. Lalu di mana letak inkonsistensinya? Pertama,
Saya bisa lihat dari judulnya, dari jadi dari judul konten ini yang berjudul Full Egy Sujana versus Habib Kribo. Nah ini ada versus. Ini versus seperti pertandingan tinju antara Egy Sujana versus Habib Kribo. Ini kan menunjukkan sebuah pertunjukan perseteruan kalau ada versus. Kemudian kita akan lihat bagaimana inkonsistensi dari pendeta Yesua ini pada awal pertanyaan yang disampaikan kepada salah satu dari dua orang ini. Bang, orang kan sudah lihat ya tentang bagaimana abang punya kiprah dalam perspektif dengan cara abang untuk membela kebenaran yang abang yakini di Indonesia ini. Dan kita lihat abang seorang yang nggak takut dengan apapun ya, karena prinsip yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, malam ini kita berbicara bahwa ada yang abang perjuangkan yang memang sudah viral, semua orang juga udah tahu. Ya sampai orang lihat sempat agak bersetegang dengan Habib Zain di TV One misalkan, tidak usah lagi kita ulang lah. Tapi misalkan persoalan dengan Habib, sebenarnya pandangannya abang soal Habib Bahar itu bagaimana bang? Sampai begitu ngototnya memperjuangkan, orang juga mau tahu. Ini sekedar kita ngobrol-ngobrol, dan nanti pandangan berbeda apapun tidak ada masalah, kita ada di tengah-tengah semua. Silakan bang. Oke, disinilah letak inkonsistensi dari pendeta Yesua. Pada permulaan dari acara ini saja beliau sudah melanggar dari 6 poin yang beliau tadi utarakan. Di sini beliau seolah merimain ke Egy Sujana dan si Zain Asghaf alias Habib Kribo bahwa mereka baru kemarin berseteru di TV One. Kemudian pendeta Yesua membuat suatu pertanyaan mengenai hal yang mereka semua pasti saling berseteru, yaitu mengenai Habib Bahar. Ini suatu pertanyaan yang jawabannya kita bisa tebak apa yang akan Egy Sujana jawab dan apa yang akan Zain Asghaf jawab. Nah, kalau memang pendeta Yesua konsisten dengan 6 poin yang dia utarakan sebelumnya, bahwa tidak akan ada debat jalanan, dan ini tujuannya untuk silaturahmi, terus kemudian untuk duduk secara kekeluargaan, terus untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan kesejukan, terus kemudian mencari hal-hal indah untuk dipertemukan untuk tujuan yang sama. Tentu pertanyaan ini tidak akan muncul, karena kalau memang tujuannya seperti itu, pasti yang akan dibicarakan adalah yang sama-sama disepakati oleh Zain dan oleh Egy Sujana. Kalau membicarakan hal-hal yang mereka berbeda, itu berarti mencari atau memperlebar lagi luka antara mereka. Gitu. Nah, di sini saya melihat konten ini bahwa sejak awal pendeta Yesua sudah tidak konsisten. Dan hal ini harusnya sudah dibaca oleh Egy Sujana dan Zain Asghaf sebelum mereka memutuskan untuk hadir di channel Word of Christ. Bahwa itu sudah pasti bisa ditebak bahwa akan terjadi pertunjukan debat kusir di hadapan orang-orang Nasrani. Debat kusir antara dua orang Muslim di hadapan audiens orang Nasrani yang dimoderatori oleh seorang pendeta. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana pendeta Yesua ini yang dia sendiri yang melanggar dari komitmennya yang pertama, bahwa tidak akan ada debat agama atau debat lintas agama alias debat religion atau interfaith. Dia sendiri yang memulai. Coba kita dengarkan. Ada perubahan nilai yang dasar dari animisme politeisme Menjadi beragama. menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit. Beragama. Ya beragama. Ya. Dalam perspektif beragama di sini kan Islam. Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang yang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada sejarahnya. Kristen itu Trinitas gimana? Itu gereja-gereja yang ini. Oke. Begini, itu belum selesai kok nggak sabar banget. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Panjang mau nggak? Silakan. Kenapa kok nggak? Jadi yang dimaksud agama cuma Islam?
Jangan begitu. Tenang, Tidak tenang. memahaminya. Sebentar, Beb. aja, supaya Tidak. Lu mau kafir juga boleh kok. Bukan. Lakum dinukum Yang ente walidain. maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan Ya udah, satu itu itu salah. hak Wah, berpikir Ya dia. lu berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat. Lu kenapa Tidak lu apa-apa, mengadili tenang aja. pendapat saya? Nanti Habib Ini bisa salah. bantah. Nggak, lu Ya. berpendapat sini. berpikir. Lu salah apa salah pengadilan juga belum bilang Oke, salah. sebentar. Benar boleh dong. Iya, Bukan boleh, karena saya nggak menyalahkan kamu. Menurut Kiai. Salah dan benar itu kalau perspektif hukum lewat pengadilan. Anak yang mau luruskan, Sebentar, anak yang mau Bang. luruskan ente ini Sebentar. kalau bentar. Ya, lengkap sudah. 6 poin sudah Pak Joshua sendiri langgar. Debat agama, tidak akan ada debat agama, kemudian tidak akan ada debat jalanan, kemudian ini tujuan untuk silaturahmi, nomor 4 juga untuk duduk secara kekeluargaan, yang kelima untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan kesejukan, yang keenam untuk mencari hal-hal yang indah untuk dipertimbangkan, untuk dipertemukan untuk tujuan yang sama. Ini semua sudah dilanggar. Jadi coba tadi barusan kita lihat sudah terjadi debat kusir, debat jalanan. Di mana letak silaturahminya? Terus katanya tadi tidak akan ada debat agama. Siapa tadi yang membantah tentang tauhid? Pendeta Yosua sendiri yang memulai. Jadi yang memprovokasi sebetulnya Pak Joshua sendiri yang memulai. Kemudian katanya mau duduk secara keluargaan, bagaimana? Sampai Egy Sujana mengatakan kepada Zen Kribo, kalau kamu mau kafir ya silakan aja. Nah, itu kan kemudian katanya mau membicarakan hal-hal yang mendatangkan kesejukan. Sejuknya di mana? Kalau seperti itu tadi, sejujurnya di mana Pak Joshua? Injil. Iya fasik. Kalau orang yang nggak taat pada Injil, orang Nasrani yang tidak mentaati Injil fasik. Baca dong ayatnya. Ya memang begitu. Bukan orang, kan saya bilang, bukan pengikut Injil tapi fasik loh. dia kaitkan tadi dengan kafir. Enggak lu, Nggak bukan. nyambung. Ya. Bukan. Nah, ini nggak bentar sabar dulu. ya. Lah ini loh. Aku Bentar males dulu. lah. Ente panjang bentar dulu. Bukan Biar panjang aja. kami, biarin pendapat tuh panjang. Ya oke, Anas kan sedikit Udah dong. urusan panjang pendek. Sebentar, Salah lu Beb, sendiri. sebentar. Lu pendek, karena ilmu lu nggak ada pendek. Sebentar. Ente di bawah Anas standar. Wah, lah. Ente main kutip-kutip Bentar, ayat. Apa ayat, Bentar, Beb. kutip-kutip ayat. Tolong Lu Beb, yang nyimbang-nyimbang tolong lagi lu. ini. Nah, setelah kita dengarkan yang barusan, apakah itu bukan merupakan debat agama? Apakah itu bukan merupakan debat jalanan alias debat kusir? Apakah itu merupakan wujud dari silaturahmi? Apakah itu merupakan duduk untuk secara kekeluargaan? Apakah itu merupakan membicarakan hal-hal yang mendatangkan kesejukan? Apakah yang tadi itu bentuk dari suatu kesejukan? Apakah itu merupakan bentuk dari mencari hal-hal indah untuk dipertemukan untuk tujuan yang sama? Apakah 6 poin ini tercapai? 6 poin yang diucapkan sendiri oleh pendeta Yosua, diingkari sendiri oleh pendeta Yosua. Apakah ini bukan bentuk inkonsistensi? Come on, what's wrong with you? Itu clear umat Islam selesai. Oke. Ya. Sebentar, Saya, Pak. Sebentar, Bang. Pak ini. Kamu ngomong gue. Pasti masih. Jadi Udah sampai gini. di situ aja. Itu Oke. berarti negara kita ini kan kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Eki, Pandangan Islam negara ini begitu. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Oke. Islam. Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Gimana Jadi sih? bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya Menzi? Dia belum bisa berpikir. Anda Kan mau saya tanya- udah bilang sebentar berpikir dulu, itu sebentar, mampu sebentar membedakan dulu, yang sebentar beda, dulu. menyamakan yang sama. Itu berpikir. Maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar Hanya untuk Islam. menginspirasikan Islam soal yang Maha Di Esa luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu. Iya. Gitu loh. Ini cerdas. Kalau ini cerdas. Pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti NFT. Kalau di Islam 99 Trinitas kalau itu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ah, ini bodoh lagi Loh, kalau ntar itu. dulu dong. Biar- Pak. Nggak Ente bisa nggak bodoh berpikir. orang. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas dulu. itu. Jati Bentar, diri. bentar dulu. Itu Ini, identitas ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu. Anda mau ajarin ente. Biasa. Ajarin apa? Loh, Lo nah. goblok ajarin kita. Gila kau. Capek lah. Nah, Ngomong-ngomong jangan ini. jangan saling Lo begini. kapasitasnya Tenang dulu. apa?
Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lu berdebat apa? Pakai Quran gue jabatin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabatin. Tapi lu gak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Anjing lu. Jangan Pak. Ya apa? Jo. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Yosua? Bagaimana dengan komitmen Anda pada awal prolog sebelum dialog ini dilangsungkan? Anda sendiri yang mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi debat jalanan. Nah, itu tadi apa bukan debat jalanan? Bagaimana tanggung jawab Anda sebagai moderator? Dan untuk Bang Eki, juga Bang Zen Asegaf, cobalah kalau Anda nonton konten yang ini, konten dari Pak Yosua ini yang menampilkan perdebatan kalian berdua, apakah kalian tidak malu? Kalian sedang mempertontonkan kebobrokan kalian berdua di hadapan orang-orang non-muslim. Ini kan suatu bentuk mental and mind destruction. Pemirsa, biasa namanya kita dialog ya. Sebenarnya kita dengan motif yang betul-betul baik bertiga tadinya ya. Kita mau duduk bersama-sama berdialog, melihat perbedaan pandangan, lalu cari titik temunya di mana. Ya. Ini satu bentuk kebohongan publik, Pak. Kalau memang tujuannya seperti yang Anda sampaikan tadi, tentu pembicaraannya tidak Anda pantik dengan pertanyaan yang spesifik menunjukkan perbedaan antara mereka berdua. Kalau memang tujuannya seperti yang Anda ucapkan barusan, tentu yang dibicarakan adalah hal-hal yang mereka sepakati bersama sehingga mereka mencapai titik temu. Begitu, Pak. Baru tercapai jalinan silaturahmi. Takdirnya beda, malam yang indah, artinya punya fenomena yang berbeda, dinamika yang berbeda. Oke, saya bisa memahami kebahagiaan Anda. Anda berhasil membuat suatu tontonan yang indah bagi Anda. Nah, ini tentu pelajaran buat kita semua. Juga tentunya buat oknum yang mengaku Habib seperti Zen ini. Zen kan beberapa pernyataannya, saya ini Habib, ini Habib. Nah, sekarang kalau kayak gini, apa pantas seorang Habib seperti ini? Makanya saya bilang, jadi Habib itu nggak gampang. Nggak gampang jadi Habib itu. Ada beban moral yang harus dikuasai, harus dipegang teguh. Nggak boleh sembarangan orang jadi Habib itu. Harus benar-benar orang yang bisa menjaga akhlaknya. Harus benar-benar orang yang punya akhlak mulia. Gak bisa sembarangan orang ngaku Habib. Nah, jadi kacau ini nanti kalau semua orang ngaku-ngaku Habib. Nah, harus dibedakan. Ada yang karena nasab, itu sayyid. Tapi ada yang karena akhlaknya yang mulia, jadi Habib. Kalau akhlaknya nggak mulia, ya nggak jadi Habib. Sayyidnya tetap, tapi Habibnya bukan. Itu loh. Jadi jangan dicampur aduk. Habib itu bukan karena nasab, tapi seorang yang bernasab kepada Rasulullah dan akhlaknya mulia, dia Habib. Kalau lantaran karena nasab aja, ya dia sayyid. Kalau ditambah plus akhlak baik, akhlak mulia, maka dia jadi Habib. Itu loh. Jadi ini nasihat terutama untuk diri saya sendiri. Saya nggak mau sok pinter, sok alim, nggak. Saya sendiri akhlak saya nggak bagus. Saya juga nggak kepingin dipanggil-panggil Habib. Kita ini sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Indonesia, utamanya sebagai salah satu dzurriyyah Nabi, kita itu seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab sosial. Apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita ucapkan, kita pikirkan dampaknya untuk sosial. Jangan semau-maunya kita. Apalagi kalau kita merasa kita sayyid atau kita dzurriyyah, lalu kita semau-maunya, itu nggak boleh. Ya, kita harus punya tanggung jawab sosial. Kita harus menjaga marwah dari para habaib nenek moyang kita, supaya nama besar mereka itu terjaga dan tidak terfitnah karena ulah kita. Oke, gitu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.